Nanti di jalan ini di jalan ke sini. Mbak, kamu sampah di sini? Saya di sini. Oh, oke. Silakan. Ini iya. Boleh yang kasih nih udah pakai kursi boleh? tidak ada. Oh, nolak boleh. Jangan terlalu kesini karena mau nutupin ini. Pakai kursi. Ada bangku Pak, boleh baca di sini satu. Nah, aman. Tinggal satu. Nah, situ sobat. Masa gue biarkan perempuan mau bekerja? Boleh. Tidak, boleh. Ada transparan itu deh. Mana transparan? Komandan, mana komandan? Komandan. Yang mau belakang di sini nak. Mitra harus di sini. Di sebelah situ bapak dan ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ini saya lihat mitranya ibu-ibu semua. Oh, ada bapak ya, jadi bapak dan ibu mitra pada tim 3 ya dari dosen tim pengabdi, dosen pengabdi. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa yang terlibat dan kepada tim yang luar biasa seragam pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kami melakukan kunjungan atau model terakhir yang ketiga. Tadi kami dari Bonegolango kemudian ke Pohe dan ini adalah yang ketiga. Masih bersama kedua reviewer yang semangatnya luar biasa. Jadi reviewer kita semangat ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya juga nanti semangat. Nah, ya jadi nanti bentuknya tetap kita samakan dari tim 1, tim 2 dan ini adalah tim 3. Jadi yang pertama kami berikan kesempatan kepada tim untuk mempresentasikan hasil kemajuannya. Selanjutnya kita beralih ke inti yaitu proses monitoring dan evaluasi. Baik, untuk mempersingkat waktu kami langsung saja ke tim untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Ibu Ketua LPM, yang saya hormati Ibu Ketua LPM beserta jajarannya, Ibu tim penilai dan rekan-rekan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tentang judul pemberdayaan kelompok PKK Desa Bawang Belawa melalui wirausaha pengelolaan buah kelapa menjadi minyak kampung dan sapu berbasis e-commerce. Lokasinya adalah di Desa Bawang Belawa, Kecamatan Bawangmirne, Kabupaten Gorontalo. Ketuanya saya sendiri, Kartika Chandra Pelangi, didampingi oleh tim, ada Bapak Abdul Rahman Tarihaba, ada Ibu Nurholy, dan 3 mahasiswa, yaitu ada 2 dari Teknik Informatika dan 1 dari Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan jelaskan. Di sini ada permasalahan, solusi, dan metode pelaksanaannya. Untuk permasalahannya, prioritas permasalahan yang utama yaitu kita ada tingkat adopsi teknologi produksi mitra dalam pengelolaan buah dan limbah serabut kelapa masih rendah. Nah, untuk solusinya kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengolahan buah dan limbah serabut kelapa tersebut. Untuk metode pelaksanaannya, sosialisasi edukasi dengan mitra terkait pengolahan buah dan limbah serabut kelapa dan kendala-kendala yang dihadapi mitra dalam berwirausaha minyak kampung dan sapu. Yang kedua, permasalahan kedua yaitu tingkat adopsi manajemen mitra masih terbatas. Solusi yang saya berikan yaitu sosialisasi dan penyuluhan pembukuan arus kas dan laba rugi, dan metode pelaksanaannya dari sosialisasi dengan mitra terkait manajemen pembukuan dan arus kas laba rugi. Untuk permasalahan yang berikutnya yaitu pengetahuan terhadap inovasi pemasaran masih rendah. Nah, solusinya pelatihan penggunaan sistem e-commerce dalam pemasaran minyak kampung dan sapu. Dan untuk metode pelaksanaannya, pelatihan pembuatan dan penggunaan sistem e-commerce. Di sini dana yang disetujui yaitu ada 42.500.000. Di sini ada 5 tahapan pengabdian. Tahapan pertama yaitu sosialisasi. Tahapan kedua itu pelatihan pembuatan minyak kelapa dan sapu. Tahapan ketiga kita melakukan pelatihan pembukuan keuangan dan pemasaran digital. Tahapan keempat pelatihan pembuatan e-commerce, dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Kegiatan yang telah kami lakukan selama pengabdian, yang pertama ada gambar yang pertama di sini ada sosialisasi, ada serah terima alat dan perlengkapan untuk menunjang produksi mitra, dan yang berikutnya ada pelatihan pembuatan sapu, ada workshop pemasaran digital, pembuatan label, dan pembukuan keuangan. Berikutnya ada pelatihan pembuatan minyak kampung, dan ada proses pengemasan supaya produk kita itu menjadi menarik. Capaian nilai positif yang terukur. Pemberdayaan anggota UMKM melalui pelatihan dan pengembangan berbasis e-commerce. Yang kedua, keamanan dan pelabelan yang menarik minyak kelapa dan sapu. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi e-commerce. Untuk penjelasan produk teknologi, selain memasarkan produknya ke pasar lokal, UMKM Sinar Harapan memasarkan produknya melalui e-commerce yang bertujuan untuk memudahkan UMKM memperkenalkan produknya ke jangkauan konsumen yang lebih luas lagi. Nah, penerapan teknologi dan inovasi kepada masyarakat, ada sosialisasi dan pelatihan, ada pendampingan untuk berkelanjutan. Nah, impact atau kebermanfaatan dan produktivitas, produk minyak kelapa yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak makanan, serta sapu yang dihasilkan dapat dilakukan dalam membersihkan rumah. Hasil dan luaran, kita sudah membuat untuk media online, video dikirim ke link YouTube LPM. Yang berikutnya kita sudah jurnal IPMAS dan pembuatan poster. Kita juga sudah diterbitkan di buku
tapi tidak dicantumkan di sini. Baru tadi malam bukunya baru dapat LO-nya. Nah, faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pengabdian, yang pertama adalah kondisi lingkungan dan infrastruktur. Yang kedua adalah potensi pasar dan dukungan pemerintah. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat lokal. Yang keempat, keterampilan masyarakat dan kolaborasi. Dan yang kelima, kerjasama dengan pihak terkait. Ada faktor yang menghambat kendala dalam pelaksanaan pengabdian. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat, yang kedua infrastruktur yang terbatas, dan yang ketiga adalah minimnya akses pasar. Yang berikutnya solusi dan tindak lanjut. Yang pertama sosialisasi dan pelatihan pengelolaan buah kelapa, yang kedua pengembangan infrastruktur, dan yang ketiga pemasaran digital, yang berikutnya adalah pendampingan dan evaluasi. Nah, berikut kami sudah serah terimakan alat ke mitra. Yang pertama adalah alat penggiling kelapa. Gunanya yaitu untuk menggiling kelapa karena mereka produksi kelapa itu minimal adalah 100 buah kelapa. Dan yang berikutnya ini ada celemek. Mereka memakai celemek karena SOP untuk berusaha atau berproduksi itu kita kemarin dari Dinas Kesehatan dianjurkan untuk menggunakan celemek dan masker. Sebenarnya mereka sudah ada maskernya di sini. Dan yang berikutnya adalah ada spatula atau sodet yang untuk mengaduk-aduk santannya, kegunaannya. Dan di sini ada rak pajangan. Rak pajangan di sini untuk menaruh atau menyimpan hasil dari mereka produksi. Di sini ada minyak dan kerajinan tangan, dan ini satu produknya. Dan ada loyang, ember, dan pengupas kelapa. Ini pengupas kelapanya tajam, dia tidak bisa dilihat. Ada loyang untuk menaruh santan di situ, dan ada juga wajan di situ untuk mereka proses dalam pemasakan minyaknya. Di sini juga ada saringan mereka untuk memeras kelapa. Ini ada alat mengupas kelapa, ada tong air di sini mereka menyimpan air untuk kegiatan dalam produksi pembuatan minyak kelapa. Di sini juga ada loyang stainless untuk penyimpanan setelah dari proses pemasakan. Dan ada botol kemasan. Botol kemasan kita menggunakan botol kemasan bukan botol bekas yang biasa di pasaran itu menggunakan botol aqua bekas. Kita menggunakan botol kemasan yang steril ya, dan penutupannya, dan ada segelnya. Jadi setelah dikemas taruh di botol, di pelabelan, dan ada segelnya ditutup pakai plastik. Dan di sini ada alat pisau di sini digunakan untuk pengupasan kulit untuk kulit serabut kelapanya. Ya, terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim penilai dari LPM. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan lanjutkan ke tim saya untuk demo e-commerce-nya, karena di sini teknologi yang saya angkat adalah teknologi e-commerce.
Baru tenang balik ya. Pemerasnya parut, ya, dan pemerasnya. Tangan juga yang disimpan beras itu. Masih tidak maksimal. Jadi kalau lebih beras pakai mas itu kan dia apa ya? Industri kurang. Kalau pakai mas kan cuma itu yang pakai mas itu cuma yang menghasilkan santan lebih banyak. Iya. Kalau di tangan kan kekuatan tangan tidak terlalu. Oh, baik. Entah apa. Iya di kampung juga sering baru. Kayu di kiri kanan itu iya. Karena apa? Karena sudah diminta dari toko kita kan proses. Dari minimarket kita sudah ada halal. Bepom sudah. Iya. Ini bagus juga bersih baju. Kalau di press pakai misalnya sih kan ada ampas minyak itu lebih banyak mana sama yang Bukan di sebelum bulan, ya sebelum bulan ya itu kayak untuk apa? untuk yang ini Dari minyaknya itu. Iya, sini bagus. kayaknya hampir sama sih Prof. Sama ya, pakai tangan. Dibuang. Enggak begitu. Dingin dia? Iya. Dinginnya? Itu di berapa kelapa? Ini ya sekitar 10 liter. Iya. Tadi tebus sekali. Menyusutkan Prof. Iya. Panasnya terus. Iya. Itu air angin. Air yang bisa dengan santannya. Mereka jualnya itu yang 20. Oh, jadi dan lain sebagainya. Packing pakai standing pouch itu dijual 5.000. Enak kan itu. Jadi semua itu dimanfaatkan ya, semua bisa terjual. Air kelapanya itu tidak dimanfaatkan. Air kelapanya, kita rencana mau buat anak ada foto, karena kita angkat temanya satu sama nikah, jadi itu yang Dulu. Sampai jilbab semua sama. Biar yang laki-lakinya. Kok sama juga? Iya, Bu. Iya, laki-laki juga jilbabnya sama. Sudah ada pas. Hitam. Iya, oh iya, yang lain ya. Langsung ke kalau pemberdayaannya Bu, berapa kegiatan yang dilakukan bidang kegiatan? Kegiatannya itu kita awalnya itu sosialisasi loh, sosialisasi untuk yang mana mereka itu hanya tahunya kelapa itu hanya dibuat minyak saja. Nah, jadi dibuat sosialisasi yang mana dari buah kelapa itu kita bisa mendapatkan dimanfaatkan semua dari buah kelapa itu. Yang pertama dagingnya itu dibuat minyak, kulitnya serabutnya dibuat sapu, tempurungnya dibuat kerajinan, dan airnya itu rencana mau dibuat tanda koko, cuman kita fokuskan di kelapa sama
gitu. Dan itu apa namanya kalau bahasa Gorontalo itu tai minyak Prof, itu londonya dikemas dalam kemasan standing watch gitu. Yang kedua, setelah sosialisasi kita mengadakan pelatihan yang pertama adalah pembukuan keuangan Prof, karena di tim sebelumnya itu keuangan tuh hanya modal dan untungnya berapa, nggak tahu itu yang untuk perhitungan modalnya itu apa saja sebelumnya mereka belum tahu. Dan yang berikutnya setelah pelatihan pembuatan saku, dan pemasaran digital Prof, dan di sini yang kita angkat paling utama adalah pemasaran secara digitalnya dan secara e-commerce Prof, dibuatkan aplikasinya untuk e-commerce-nya. Dan ada pelatihan juga untuk pembuatan kerajinan tangan Prof. Iya, setelah itu kita mengadakan evaluasi dan kontrol. Apa sudah dipasarkan? Iya, sudah. Kita sudah ada label halal dan BPOM, sehingganya banyak dari di Makro Prof sama Karsa, di kota Prof, iya di supermarket, di Murah juga, iya di Murah juga sudah meminta untuk produknya, iya di kios-kios kecil-kecil juga Prof. Itu label halal diurus saat kegiatan ini atau memang dari mitra sudah? Belum Prof. Awalnya mereka itu hanya menjual di botol aqua saja Prof. Di botol aqua setelah kita melakukan pelatihan ada kemasan secara higienis kan Prof, dikemas terus kita uruskan untuk NDB-nya. Setelah NDB PIRT, setelah PIRT kemarin dari Dinas Kesehatan memanggil mitra untuk ikut pelatihan di Hotel Aston untuk urusan PIRT, halal sama BPOM. Dan kemarin dari pihak halal sudah datang ke sini Prof sama BPOM. Berarti sudah ada Bu ya dasar perhitungannya setelah kegiatan ini, sebelum ada pelatihan yang dilakukan, bagaimana pendapatannya? Iya Prof. Iya, karena mereka itu produksi sebelum ada tim Prof untuk ini, mereka itu produksi hanya sesuai pesanan saja. Jadi misalnya kalau ada pesanan 50 botol, sedangkan mereka buatnya itu lebih dari 50, misalnya 60 botol, kan yang 10 botolnya itu kan kelebihan Prof. Itu mereka untuk menjual itu susah, katanya tak lama di tempatnya mereka itu nggak kejual. Sedangkan kalau mereka di sini setelah mendapatkan pendanaan ini, setelah ini mereka produksi 50 justru kekurangan Prof, yang hanya satu tempat saja, iya pesanannya. Gimana Bapak Ibu Mitra, puas dengan kegiatan ini? Puas sekali. Puas. Baru sudah paham itu pengelolaan keuangan, pemasaran itu. Sudah diberikan senyum segala. Berarti ini seluruh hadir beberapa kali Bu bersama mitra? 1 minggu itu kita bisa 2 kali tuh, bisa banyak kali tuh. Mahasiswa juga? Iya, dari awal sosialisasi mereka ikut, saya ikutkan. Untuk ini Bu, rekoneksi mata kuliahnya apa saja? Yang dari TI Prof, yang dari TI itu ada pengantar bisnis, ada IMK, interaksi manusia dan komputer, ada program ada 4 iya framework programming, dan satunya software iya. Jadi ada 4 MK Prof, 11 SKS. Jadi lebih dari iya lebih dari itu 11 SKS ya. Apakah 4 MK ini sesuai dengan kegiatan di sini? iya sesuai sekali, karena mereka produksi itu mata kuliah apa? Ada mahasiswa kan ini ada banyak produksi dari kelapa, minyak dan lain sebagainya. Adakah mata kuliah yang terkait dengan produksinya? Itu kan lebih ke pemasaran, pengolahan manajemen. di pengantar bisnis. Iya, karena mereka kan dari awalnya belum tahu untuk ini, siapa tahu setelah lulus dari ini mereka tahu cara pengolahannya Prof. Dari pertanian tidak ada sih? Dari pertanian tidak ada, cuma ekonomi sama teknik.
Silakan Mbak. Jadi ini sudah berjalan aplikasi. Sudah berapa orang yang menggunakan? Menggunakan sudah pihak mitra. Iya, maksudnya bisa dilihat bahwasanya sudah ada yang membeli di sini atau bagaimana? Belum disosialisasikan. Oh, belum. Iya. Tapi aplikasinya sudah. Sudah. Iya. Jadi nanti ini orang kalau membeli langsung buka ini. Iya. Kita akan buka Pak. Kita akan buka mau beli satu. Oh. Ini saya tanya sedikit. Ya, misalkan mau beli belanja. Ya, belanja. Ini produk yang dihasilkan dari mitra minyak kampung dengan sapu. Di sini ada gambar berdasarkan nama dan harganya. Jadi pengusaha langsung melihat secara langsung harga dan ini langsung ditekan tombol beli. Pembeli membeli. Nah ini ada keranjang ini masih kosong karena belum ada yang beli. Nanti ketika diklik tombol beli nanti akan masuk ke sini. Nanti ini barang telah ditambahkan ke keranjang karena sudah ditekan tadi tombol beli pada tombol minyak kampung. Kemudian yang satu manajemen, saya ilmu komputer kok, sama ilmu komputer. Itu yang pengolahan bagaimana supaya produksinya lebih bagus dan rumah tidak ada di tim gitu ya. Iya, tidak ada apa-apa. Kami ngomongin pemateri bro. Tapi yang itu materinya Dari luar bro. dari luar. Iya. Tapi pematerinya ini dari luar, dari mana tuh? Dari dinas atau dari apa? Dari sesama UMKM juga bro. Kalau sesama. Iya. Jadi mereka sudah ada produknya, jadi saya pandang dijadikan pemateri di UMKM di sini. Orang capaian apa namanya pemasaran kan ada dua, tiga kalau misalnya ada produksi, ada SDM, ada pemasaran. Iya. Capaian produksinya berapa banyak yang dijadikan? Produksi minyaknya dan sapunya berapa banyak? Kalau kemarin kita sudah lebih dari 100 botol ya. Iya. Yang dijanjikan di proposal ini? Yang dijanjikan itu kemarin sekitar 50. Iya. Oke, dari produksi kemudian SDM? SDM-nya dari mereka yang belum tahu cara pengolahannya, akhirnya tahu, pembukuan juga, Pak. Terus tentang perizinan industrinya, usahanya yang tadinya belum ada, jadi sekarang sudah ada. Oh, jadi pembuktiannya izin ya? Atau ada level peningkatan atau pengetahuan dari sebelum dan sesudah pelatihan? Ada capaiannya, misalkan sebelum mengadakan pelatihan kan ada pretesnya kan, dan setelah pelatihannya ada lagi postesnya. Dilakukan perhitungan capaian seperti itu atau tidak? Kalau kemarin kita lebih ke keuangannya sih Pak. Iya, maksudnya kalau misalkan pemahaman keuangan ya? Iya, ke keuangan. Bagaimana penerapannya, misalkan sebelum adakan pelatihan dan setelah adakan pelatihan? Iya, kalau kemarin di bidang keuangan itu sebelum diadakan pelatihan, mereka itu tidak ada catatannya Pak. Jadi misalnya modal 100.000, yang untung misalnya kembali 150, yaitu 150 dan 100 modal 100.000 itu untuk apa saja mereka tidak tahu. Tidak tahu untuk apa. Sedangkan kalau modal itu kan misalnya listrik itu juga kita kan hitung. Nah itu mereka yang tadinya listrik dijadikan modal itu sekarang sudah tahu. Itu dimasukkan di laporan capaiannya, misalkan dari sebelum pelatihan kondisinya seperti apa, dan setelah dilakukan pelatihan perubahannya seperti apa? Iya Pak. Ada di laporannya? Misalnya
sebelum pelatihan pengetahuan khususnya terkait penghitungan atau terkait ramus dan lain sebagainya, berapa persen setelah pelatihan, berapa persen. Kuantifikasi dan capaian. Nah, misalkan produksi kemudian minyak kelapa kampung, misalkan berapa banyak yang dijanjikan, di solusinya kan di solusinya ada ini menghasilkan produk pangan minyak kampung penyimpanan daya. Nah, kemudian sumber daya manusia 20 orang anggota kelompok apa namanya menjadi produk terkait pengolahan ini 20 orang yang memahami. Apakah capaian 20 orang ini sudah 20 orang atau bagaimana? Ya, kurang lebih sekitar berapa ya? 18 atau 17 orang. Artinya ada nih, ada kualifikasi atau kuantifikasi. Misalkan sebelum berapa orang yang paham, dan setelah kegiatan berapa orang yang sudah paham. Nah, biasanya kan bentuknya kuesioner saja. Iya, Jadi bagikan kuesioner ke sebelum dan setelah baru tampilkan grafiknya di laporannya. Oh iya, Capaiannya. Kemudian ini juga produksinya kan harusnya ada jumlah berapa yang sebelum ada ibu berapa capaiannya, dan setelah ada ibu di sini berapa produksi yang dia mitranya bikin. Nah, kemudian juga ini kan ada capaian meningkatnya pendapatan kelompok. Nah, ini juga perlu berapa peningkatannya. Karena itu kan menjanjikan di sini peningkatan pendapatan menjadi produknya kelapa kampung dalam sapu sebesar 50%. Nah, maksudnya diberikan juga bahwa memang ada peningkatan sebelum ibu datang sekian, dan setelah ibu datang kemari memberikan pelatihan dan sebagainya, peningkatannya menjadi berapa banyak. Nah, itu harusnya ada di laporan, karena solusi dan capaian yang ibu sampaikan itu ini berdasarkan apa yang di proposal ibu dan apa yang dijanjikan di sini, ya itu yang kita kan. Jadi media ke jurnalnya sudah terbit, baru submit Pak. boleh ditampilkan draftnya sama bukti satu. Jadi itu yang perlu, karena kalau misalkan sudah mengadakan pelatihan, ya tinggal ini sebenarnya bikin postis saja dan gratisnya. Bikinkan sebelum pelatihan, pemahaman mengenai buat apa misalkan minyak kampung ya, ini sapu misalkan, pemahamannya mungkin 10. Pas setelah diberikan pelatihan, jawabannya tinggi naik. Itu kan ya ini. Kemudian dari pencapaian itu beralih ke media massa dan aplikasi. Sudah Pak. Boleh supaya kita lihat medianya, apa namanya isi dari medianya. Di kayaknya juga tidak. Di laptopnya Pak Arman. Nanti dulu file itu di situ, Kalau misalnya ini kan banyak sekali SKS-nya ya. SKS-nya itu pertanggungjawabannya besar. Artinya dia harus tinggal di sini, di kampung ini. Karena dilakuin sama dengan kalau misalkan ada 4 mata kuliah, dia tinggal di sini, tidak pulang dia. Iya, makanya. Ini 11 SKS kali 170 menit kali 16 SKS. Jadi dia tidak pulang di sini.
sini terus dia. Jadi perlu di apa namanya? Kurangi. Karena kenapa? Tidak ini, tidak wajar. Karena kenapa? Kalau ini yang diikuti semua, dia tinggal di sini dia. Aktivitasnya cuma di kegiatan ini saja. Berapa lama kegiatan ini? Kami dari bulan Juli sampai sekarang. Tapi mahasiswanya tidak terus di sini ya? Karena kalau perhitungan SKS itu 2 bulan ya Pak? Kita mahasiswa diikutkan terus Bu, dari awal kegiatan sampai sekarang. Artinya begini, misalkan begitu, dari pengambilan keputusan, apa yang dia pelajari dari pengambilan keputusan misalnya? Menentukan harga. Ya, yang menentukan. Artinya melakukan kajian. Iya, dari perhitungan Ada ini. Nah, itu nanti yang ini namanya pembuktian bahwasanya mahasiswa kayak belajar lah istilahnya. Yang sampai cuma ikut saja. Gitu. Yang sampai cuma ikut saja, ibu datang baru dulu tidak ada kegiatan belajar. Ada Pak, kebetulan ada dosennya juga di sini Pak. Iya. Tapi ini ada, misalnya ini kan sama dengan kegiatan belajar. Yang dia pelajari, misalkan manajemen operasional. Apakah misalnya dia pelajari letaknya alat itu di sana sudah betul atau tidak? Ya kan? Nah, alat masa di sana, di sini alat parutnya itu sudah sesuai manajemen operasional tidak? Ya kan? Itu yang harusnya ini, karena kenapa? Sama dengan dia kuliah sebenarnya, hanya langsung praktik ya. Kalau misalkan ini banyak besar sekali, banyak sekali. Iya. Iya, makanya di inilah 6 atau 2 mata kuliah 3 sudah ini. Karena kenapa kalau ini tidak pulang-pulang mahasiswanya beraktivitas di sini terus. Tapi setiap ini nanti setiap mata kuliah buat laporan Bu mahasiswanya. Iya, dimintain sama dosennya. Iya, karena rekomendasi itu dinilai Iya. kegiatan Iya. apa saja bisa Dimintakan juga sama kapolrinya. Ya betul, itu Iya. yang ini pertimbangannya karena Iya. dia kan tidak belajar di kampus, hanya Iya. belajar di sini. Iya. Manajemen operasional, perencanaan sumber daya manusia. Nah ini Nah misalkan kuliahnya berapa sumber daya yang dipakai kalau mau desain. menggunakan ini operasionalnya yang menguntungkan, dari alat-alatnya yang sudah ada sama ini berapa orang yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah itu harus ditahu. Ya kan perencanaan sumber daya berapa tenaga kerja yang digunakan, ya kan? Yang efisien misalkan itu harusnya ya, ekspektifnya tidak salah supaya jangan juga terlalu artinya jangan terlalu banyak, karena pasti perhitungannya ada kan berapa jam dia harus ada di sini. Itu yang terkait dengan rekomendasinya. Kemudian apa lagi? Jumlah kursi banyak juga. Virus videonya 800 lebih. ini sudah banyak sekali. Kemudian Pengolahannya dari pertanian gitu. Kan pengolahannya pengolahan yang sehat itu harus apa? publikasinya baru satu ya. Iya Pak. Submitnya yang baru di Jurnal baru disubmit Pak. Oke. Kalau media sudah ya. Poster Bu, maksud saya poster itu Bu dilengkapi latar belakangnya apa sih sambil mengangkat di perpesanannya apa gitu. Ya, bisa mengangkat. Iya kan. Poster ya. Oh iya. Lebih banyak ke membuat Produk. Iya. Kamusnya nggak muncul. Iya.
Ucapan terima kasih itu nilainya besar. Iya. Satu lagi tertinggal Bu. Di halaman 10 di laporan 10 kan tabel metode pelaksanaan program. Yang ini apa sudah dilakukan pemeliharaan tanaman hortikultura seperti sumber air yang diberikan tanaman, penggunaan pupuk, budidaya tanaman hortikultura. Kenapa itu maksudnya? Tidak sesuai. Ya, ini kan yang program. Iya, ini tidak ada kan? Iya. Berarti ini tidak dilakukan dia, tapi ada di waktu pemrograman ada tuh. Di waktu proposal. Yang mana? Ini tuh. Oh, Tidak ada ya, Bu. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada di proposal. Tidak ada. Kenapa masuk di laporan? Ya, dari saya Pak, sudah Pak Dewan. Oh, Ya. baik. baik, dengan berakhirnya sesi terakhir diskusi ini, maka berakhir pula kegiatan Momek pada sore hari ini yang tim 3 ya, yang diketuai oleh Ibu Kartika Chandra Lani. Dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat siang.